Buah ranum banyak yang jatuh dimakan ulat sisa sebiji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam sehat. warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam Ngopi. Ngopi adalah ngobrol perkara iman dan Islam. Program unggulan PJTP ya, dalam rangka berpartisipasi untuk membangun akhlak, membangun karakter anak-anak bangsa. Ngopi diselenggarakan bekerja sama dengan teman-teman ngobrol dari guru-guru agama Islam, guru-guru pendidikan agama Islam. Sengaja ini dihadirkan ya untuk menjawab dan memberikan peluang atau ruang-ruang kosong yang tidak sempat mungkin tersentuh oleh para pihak yang berwenang berkewajiban untuk mengisi pengembangan karakter ini dari sisi keagamaan. Nah, hari ini kami mengundang teman ngobrol dari salah seorang guru pendidikan agama Islam di SMK Negeri 13 Kota Bandung. Ya. Beliau adalah Pak Rukmana SPD. Assalamualaikum Pak Rukmana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak sudah kami undang sebagai teman ngobrol ya untuk bagaimana memberikan wawasan, memberikan pengetahuan dasar-dasar tentang iman dan Islam dan seterusnya dengan topik-topik lainnya tentu saja sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masa depan dan hari ini ya. Dan hari ini kita akan mencoba mulai dengan topik iman ya. Iman itu apa, hakikat dan seterusnya. Nanti berkembang dengan obrolan kita ya. Maka silakan disapa dulu pemirsa di rumah ya. Terima kasih Pak Asep yang telah memberikan waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'utsu ila sayyidil ummah. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bisa jumpa kembali dalam acara Ngopi. Mudah-mudahan kita semua pemirsa diberikan kekuatan iman oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dan apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, Pak Rukmana tuh selain guru agama juga mimpin ini Majelis Taklim juga. Saya sebagai guru agama di SMKN Negeri 13 Bandung juga kadang ngisi kajian-kajian di Majelis Taklim yaitu yang beralamat di Ranca Ekek Permai 2 yaitu salah satunya adalah Masjid Al-Ikhlas dan yang kedua adalah Masjid Al-Muhajirin. Nah, ada 3 masjid mungkin dengan Majelis Taklim At-Taubah. Oke, jadi kesehariannya Bapak juga memimpin Majelis Taklim ya, dan hari ini izinkan ya saya bertanya-tanya dan ngobrol lah ya tentang hal-hal yang memang perlu saya tanyakan. Dan hari ini sebagaimana saya disebutkan tadi, topik kita bicara tentang iman. Mungkin Pak Rukmana bisa menjelaskan dulu hakikat iman itu sih. Iya. Nah, terima kasih Pak. Tentang hakikat iman yaitu adalah keyakinan yang teguh di dalam hati dan diucapkan oleh lisan dan diamalkan dalam perbuatan sehari-hari. Sehingga antara apa yang diyakini kita di dalam hati dan diucapkan dalam lisan dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari bisa sesuai apa yang Allah perintahkan dan Allah larang. Oke, jadi 3 kekuatan ya, hati, lisan dan perbuatan. Itulah keyakinan yang berwujud hakikat dari iman ya. Kemudian ada elemen-elemennya nggak sih? Elemen penting dalam iman itu apa? Baik, salah satunya adalah elemen yang terpenting dalam hal hakikat iman adalah keyakinan hati, kebenaran dan ketenangan batin terhadap pembenaran yang datangnya dari Allah dan ajaran-ajarannya. Yang kedua adalah ucapan lisan serta dibuktikan dengan kalimat 2 syahadat yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan yang ketiga adalah amal perbuatan pembuktian iman melalui tindakan nyata melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Oke, jadi itu elemen-elemennya ya. Dan masih ada yang bisa dikuatkan lagi? Ada, itu salah satu ada beberapa tanda atau kriteria sifat ciri dalam keimanan seorang. Yang pertama itu iman itu bersifat abstrak, yaitu tidak bisa diukur keimanan seorang oleh manusia, tetapi keimanan seorang itu bisa diukur oleh Allah Subhanahu wa taala karena tentang iman berkaitan dengan hati sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan
Innallaha la yanzuru ila samikum wa ila suwarikum walakinna yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tetapi Allah tidak akan melihat jasadnya, Allah tidak akan melihat penampilannya, tetapi Allah akan dilihat sejauh mana hati kita, keikhlasan kita ketika kita melaksanakan perintah Allah dan melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Yang kedua, mungkin iman itu bersifat fluktuatif. Artinya iman itu bisa naik turun. Bisa suatu saat iman itu naik, bisa suatu saat iman itu turun. Apa yang menyebabkan iman itu naik? Ketika kita bisa istiqomah melaksanakan perintah-perintah Allah, melaksanakan kebaikan-kebaikan yang positif, sehingga iman itu akan semakin lama semakin berkembang dan semakin naik. Apa yang menyebabkan iman itu lemah? Ya salah satunya adalah kita lalai terhadap perintah Allah, kita sering melaksanakan hal-hal yang berbau maksiat, melaksanakan kesalahan dan dosa dan tidak segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu yang akan menjadikan iman kita turun. Dan yang ketiga adalah iman itu adalah tingkatan. Ada yang disebut dengan iman itu lemah, ada yang disebut dengan iman itu sedang, dan ada juga yang disebut iman itu kuat. Ketika iman itu lemah, maka semua aktivitas saya rasa hampa dalam menghadapi kehidupan. Dan iman itu sedang, antara kelemah dan kuat itu beriringan. Tetapi ketika seseorang melaksanakan keimanan kuat, sehingga bisa istiqomah untuk melaksanakan syariat, ajaran-ajaran Allah dan Rasulnya. Mungkin seperti itu, Pak. Jadi al-imanu yang kusuk, wayang fus apa ya? Bahwa iman itu bisa naik turun. Bisa naik turun, ya, betul. Ya, dan sehingga kapan kita bisa mempertahankan itu, kita merasakan itu sedang turun. Nah, ada nggak sih tanda-tanda yang real misalnya supaya pemirsa yang apalagi yang muda-muda nih, anak-anak muda nih, ya, yang mungkin imannya juga masih belajar gitu ya, seperti apa sih kalau iman sedang tinggi itu seperti apa? Kalau biasanya iman tinggi itu mungkin salah satunya adalah di seseorang itu imannya itu akan kuat, akan tinggi, di mana dia bisa istiqomah. Artinya bisa istiqomah melaksanakan kewajiban sholat dengan tepat waktu, misalkan dengan sunnah-sunnahnya, dan dia bisa melaksanakan salah satunya adalah perintah-perintah Allah dan Rasulnya, sehingga bisa beberapa indikasi atau indikator yang bisa menguatkan iman kita itu kuat atau tinggi adalah selalu berpikir positif dan berbuat kebaikan-kebaikan, fastabiqul khairat, sehingga iman itu akan insya Allah akan istiqomah dan kuat. Itu kalau kuat itu ya. Jadi mungkin ada istilah keikhlasan ya, keikhlasan betul, untuk melaksanakan perintah, itulah iman sedang kuat. Tapi kalau sedang turun? Kalau iman sedang turun, mungkin akan dirasakan oleh masing-masing orang ketika iman itu turun atau lemah, itu biasanya hawa itu, artinya perasaan-perasaan malas beribadah, biasanya misalkan malas berbuat baik, artinya dia banyak menggosip atau menjelekkan orang, merendahkan orang, itu otomatis iman akan merasa lemah dan rendah dan tidak kuat. Dan itu secara naluriah ya, oleh hati manusia, betul, atau naluri akan terekam ya, terdeteksi gitu ya. Betul. Ketika sedang kuat imannya mungkin ada keikhlasan gitu kan, untuk melakukan apapun ya. Ketika turun maka dia ada keengganan, itu mungkin ya. Saya kira hari ini segmen ini kita sudahi, Pak, ya. Dan karena ini acaranya ngopi, kopinya jangan dibiarkan, Pak. Dan sambil Bapak ngopi, kita rehat dulu ya, kita istirahat. Baik. Dan persilahkan pada yang banyak ini mau lewat, silakan ya. Silakan yang